Teruntuk kepada operator, mohon dapat dibantu untuk menonaktifkan suara lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam online sharing session Taiwan Scholarship tahun 2022 yang diselenggarakan oleh International Office Politeknik Negeri Jakarta bersama dengan Taiwan Education Center yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 24 Februari 2022. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila sebagai moderator of ceremony pada kegiatan pada kali ini. Dan sebelum acara memulai, izinkan saya untuk menyapa para pemimpin dan juga narasumber pada hari ini yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada kita semua. Yang kami hormati Ibu Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta, Ibu Dr. Dewi Yanti Liliana, Eskom Mkom. Yang kami hormati narasumber kami, Ibu Tirta Amirta Effendi, MSc, sebagai Manajer Taiwan Education Center Indonesia, Kantor Regional Jakarta, dan Ibu Lia Citania Asfung, sebagai Asisten Manajer Taiwan Education Center Indonesia, Kantor Regional Jakarta. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Internasional PNJ, Bapak Dr. Engineer Pribadi Mumpuni Adi, dan Sekretaris Kantor Urusan Internasional Ibu Yolanda SI. Terima kasih Bapak atau Ibu atas kehadirannya. Dan selain itu, saya juga ingin menyapa para peserta online sharing session Taiwan Scholarship tahun 2022. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya beserta antusiasnya. Semoga dengan adanya acara ini dapat memberikan informasi yang lengkap untuk kita semua dalam mendapatkan beasiswa di Taiwan. Adapun rangkaian acara kali ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa, laporan Kepala Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Jakarta oleh Bapak Dr. Engineer Pribadi Mumpuni Adi, sambutan dari Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta, dan pembukaan acara oleh Ibu Dr. Dewi Yanti Liliana, Eskom Mkom, foto bersama, online sharing session beasiswa studi di Taiwan tahun 2022 untuk pendidikan S1, S2, dan S3, sesi tanya jawab, dan penutup. Kepada hadirin yang terhormat, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih. Baik, sebelum memulai kegiatan inti pada acara kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, agar segala rangkaian kegiatan pada acara kali ini dapat berlancar dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kepada para peserta dan juga pada hadirin yang sudah hadir, mohon untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan laporan dari Kepala Kantor Untung Perusahaan Internasional Politeknik Negeri Jakarta oleh Bapak Dr. Engineer Pribadi Mumpuni Adi kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama, kepada yang terhormat Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta, Ibu Dr. Dewi Yanti Liliana. Kemudian kepada narasumber dari Taiwan Education Center Indonesia, Ibu Tirta Amerta Effendi MSc, dan juga kepada Mbak Lia Stania, Kesum, selaku Asisten Manajer Taiwan Education Center. Dan kepada pejabat struktural mungkin Politeknik Negeri Jakarta yang hadir, saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan juga mahasiswa dan alumni Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih juga sudah berkenan hadir. Dan di sini juga saya ingin menyapa juga kepada mungkin dari dosen maupun mahasiswa di luar Politeknik Negeri Jakarta. Selamat datang di acara Sharing Session Taiwan Scholarship di tahun 2022 ini. Acara ini merupakan acara kerjasama dari Kantor Urusan Internasional bersama Taiwan Education Center atau TSI, TIC Indonesia, Kantor Regional Jakarta. Nah, dari data peserta yang sudah mendaftar sampai dengan pukul 3 sore hari kemarin, total peserta yang mendaftar ada 450 peserta. Nah, mungkin di sini belum semuanya hadir. Di sini baru ada sekitar 80 peserta. Dan peserta yang hadir ini mayoritas adalah mahasiswa. Mahasiswa, kemudian yang kedua ada dosen, alumni, guru, dan juga pelajar. Kemudian asal institusi memang mayoritas dari Politeknik Negeri Jakarta, tapi di sini juga saya ucapkan selamat datang kepada dosen atau mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Negeri Batam, Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Sumatera Utara, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Bengkalis, dan institusi lain yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Jadi tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk memberikan informasi baik kepada dosen maupun mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin melanjutkan studi di Taiwan. Karena di sini nanti dari pihak pembicara akan sharing bagaimana mendapatkan beasiswa S1, S2 maupun S3 di Taiwan. Nah, harapan kami dari KUI adalah mungkin peserta bisa nanti bertanya aktif kepada para narasumber dan semoga apa yang dicita-citakan di kemudian hari tercapai. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak telah memberikan laporannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan sambutan dari Wakil Direktur Bidang Kerjasama Politeknik Negeri Jakarta dan pembukaan acara oleh Ibu Dr. Dewi Yanti Liliana Eskom Mkom. Kepada Ibu Dewi Yanti Liliana Eskom Mkom, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, MC. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Perkenankan, saya Dewi
Liliana selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama untuk memberi sedikit sambutan ya sebelum membuka acara hari ini. Dan mohon maaf kalau Bapak Direktur Politeknik Negeri Jakarta belum berkesempatan hadir karena pada saat yang bersamaan sedang ada rapat kegiatan. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dari Taiwan Education Center, Ibu Tirta Amerta, ya, beserta tim dari TEC. Ucapan terima kasih juga kepada fasilitator acara ini, yaitu Kantor Urusan Internasional atau International Office dari Politeknik Negeri Jakarta, yang mudah-mudahan juga nanti akan bisa memberi sedikit gambaran juga ya, karena unit ini baru kembali diaktifkan. Layanan apa yang juga akan diberikan, mudah-mudahan nanti juga tersampaikan ke mahasiswa ya, Pak Pribadi selaku Kepala KUI. Kemudian yang kita tahu bersama ya, bahwa Taiwan ini secara intensif mempromosikan pendidikannya di Indonesia. Banyak sekali baik dari mahasiswa PNJ yang sudah mengikuti program beasiswa di tahun lalu ya, 2+I, juga dosen kami juga dari PNJ ada yang merupakan alumni dari Taiwan ya. Jadi di sini ada suatu intens dari negara Taiwan yang memandang pertukaran akademik sebagai instrumen penting dalam hubungan kerjasamanya dengan Indonesia. Nah, Indonesia khususnya para pelajar ya, mahasiswa, alumni, atau bahkan dosen harus memanfaatkan peluang tersebut dengan cara ya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tadi disebutkan bahwa mulai dari S1 ya, S1, S2, dan S3. Dan ini perlu diperbanyak jumlahnya. Termasuk supportnya, yaitu beasiswa, baik itu dari sumber pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Taiwan. Dan kesempatan studi yang diawali dengan sosialisasi ini merupakan peluang emas ya bagi pelajar di Indonesia agar mereka dapat menjalin koneksi global dan meningkatkan daya saingnya. Seperti itu. Hal ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Politeknik Negeri Jakarta untuk mencapai visinya ya, menjadi politeknik yang unggul berkelas politeknik bertaraf internasional ya, dan meningkatkan daya saing dari para lulusannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan acara ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pintu atau gerbang awal pembuka kesempatan dan peluang untuk para pelajar maupun dosen. Mungkin tidak terbatas dari Politeknik Negeri Jakarta saja ya, tadi kami juga mendengar dari berbagai institusi lain agar bisa memanfaatkan peluang ini dan dapat mencapai menerima meraih beasiswanya, melanjutkan jenjang studinya ke tingkat yang lebih tinggi dan internasional, yaitu di Taiwan. Seperti itu saja. Terima kasih kepada tim dari Taiwan Education Center selaku representatif pemerintah Taiwan ya dalam hal kerjasama pendidikan. Mudah-mudahan ke depan kerjasama seperti ini dapat terus kita laksanakan, dan pintu kami selalu terbuka ya melalui International Office untuk peluang kerjasama lainnya ya, tidak hanya pendidikan, kami ada penelitian, pengabdian masyarakat, dan hal-hal lain. Mungkin antar institusi seperti itu, misalnya memungkinkan apabila Politeknik Negeri Jakarta berkolaborasi bidang riset, inovasi dengan institusi pendidikan tinggi di Taiwan. Apakah ada opportunity seperti itu? Mudah-mudahan bisa digali bersama seperti itu ya. Kemudian mungkin tidak perlu berlama-lama lagi agar para peserta dapat segera menggali informasi yang diperlukan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi beasiswa Taiwan ini saya nyatakan resmi dibuka. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama. Kepada hadirin yang terhormat, dimohon untuk menyalakan kameranya.
Baik, untuk para teman-teman yang belum menyalakan kameranya, sekali lagi kami himbau untuk menyalakan kameranya untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, foto bersama kita mulai dari slide pertama. Dalam hitungan 1, 3, 2, 1. Baik, selanjutnya untuk slide kedua. Dalam hitungan 1, 3, 2, 1. Baik, kami himbau kembali untuk para teman-teman maupun rekan sekalian untuk menyalakan kameranya. Untuk slide 2 kami ulangi dalam hitungan 1, 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide 3 dalam hitungan 1, 3, 2, 1. Untuk slide 4 dalam hitungan 1, 3, 2, 1. Dan untuk slide terakhir dalam hitungan 1, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan foto sesi bersama. Selanjutnya tibalah kita pada acara inti berupa online sharing session yang akan membahas pendidikan studi di Taiwan pada tahun 2022 untuk jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Tirta Amerta Effendi, MSc, selaku Manajer Taiwan Education Center Indonesia, Kantor Regional Jakarta. Beliau adalah lulusan S2 dari Graduate Institute of Applied Science and Technology, National Taiwan University of Science and Technology, dan lulusan S1 dari Departemen Fisika Universitas Erlangga. Kepada Ibu Tirta Amerta Effendi, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Farah. Ya, selamat siang rekan-rekan Politeknik Negeri Jakarta sekalian. Ya, saya Tirta Amerta Effendi dari Taiwan Education Center Indonesia. Ya, sebelum memulai presentasi dari TEC, perkenankan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Dr. Dewi Yanti Liliana Eskom Mkom selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama di Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Pribadi Mumpuni Adi, selaku Kepala Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Jakarta. Tidak lupa juga, saya juga berterima kasih khususnya kepada Ibu Yolanda dan seluruh tim KUI PNJ ya, yang telah menjembatani acara ini bisa terlaksana dengan sangat baik. Ya, tentunya terima kasih juga untuk Mbak Farah Nabila selaku moderator atau MC acara hari ini. Ya, semoga kerjasama antara pemerintah Taiwan, TETO, TIS Indonesia, dan Politeknik Negeri Jakarta tidak berhenti di sini saja, tapi juga bisa berlanjut di tahun-tahun yang akan mendatang. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen, dekan, wakil dekan, staf, mahasiswa, maupun alumni Politeknik Negeri Jakarta yang sudah menyempatkan waktunya berkenan hadir di sharing session siang hari ini. Ya, terima kasih juga untuk mungkin sivitas dari institusi lain yang berkenan hadir. Ya, semoga acara presentasi materi yang diberikan oleh TIC hari ini dapat menjadi manfaat bagi rekan-rekan sekalian dan menginspirasi teman-teman sekalian untuk studi lanjut di Taiwan dan mendapatkan meraih cita-cita mendapatkan beasiswa. Ya, hari ini saya ditemani oleh rekan saya Mbak Lia Citania untuk presentasi hari ini. Ya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman terkait TIS Indonesia. Ya, TIS Indonesia merupakan perwakilan resmi Kementerian Pendidikan Taiwan atau Ministry of Education of Taiwan atau biasa disingkat MOI dan Divisi Pendidikan di Taipei Economic and Trade Office Jakarta Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi karena kami merupakan representasi resmi pemerintah Taiwan, ya kami merupakan lembaga non-profit
Dan kami memiliki tujuan untuk mempromosikan kesempatan studi dan beasiswa di Taiwan untuk pelajar Indonesia. Ya, jadi saat ini sudah ada 3 kantor resmi di Indonesia, yaitu yang berlokasi di Universitas Negeri Jakarta, yang kedua di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan yang ketiga di Universitas Airlangga Surabaya. Ya, yang bersama teman-teman sekalian hari ini kami dari TIC Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Ya, jika nanti setelah acara ini mungkin teman-teman memiliki pertanyaan yang sifatnya lebih personal seperti itu terkait studi dan beasiswa di Taiwan, ya teman-teman bisa menghubungi kami baik itu di Instagram atau email. Ya kalau Instagram, akun Instagram resmi yang kami kelola itu yang @teto_tec_Indonesia. Ya, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya Mbak Lia. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Tirta. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, pada hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai Taiwan dan juga mengapa memilih Taiwan sebagai salah satu destinasi studi lanjut. Nah, yang di sini pertama alasannya adalah jarak yang relatif dekat dengan Indonesia. Jadi bisa dilihat jarak antara Taipei, ibu kota Taiwan, dengan Jakarta itu hanya memakan waktu 5,5 jam saja menggunakan pesawat, teman-teman. Nah, ini artinya juga biaya perjalanannya pun lebih terjangkau, teman-teman, sekitar 5 sampai 6 juta rupiah untuk sekali pergi. Nah, apabila teman-teman akhirnya memutuskan untuk studi lanjut di Taiwan, tentunya ini akan sangat menguntungkan untuk teman-teman. Karena Taiwan itu sudah terkenal sebagai salah satu negara di Asia dengan fasilitas akademik dan riset yang berkualitas tinggi. Jadi memang sudah diakui secara internasional bahwa fasilitas akademik dan riset Taiwan itu sudah setara Amerika dan Eropa. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menghabiskan waktu belasan hingga puluhan jam dengan biaya perjalanan yang juga cukup mahal untuk mendapatkan fasilitas yang setara. Nah, kemudian juga ada perbedaan waktu antara Taiwan dengan Indonesia bagian Barat yang berbeda hanya 1 jam saja. Jadi Indonesia bagian Barat itu lebih cepat 1 jam dibanding Taiwan. Nah, ini tentunya akan memudahkan teman-teman ketika ingin berkomunikasi dengan keluarga dan juga teman-teman yang ada di Indonesia. Ya, ini alasan-alasan lain mengapa memilih Taiwan sebagai destinasi studi lanjut, teman-teman. Nah, yang tadi pertama sudah saya jelaskan bahwa Taiwan itu sudah terkenal sebagai negara yang memiliki fasilitas akademik dan riset yang sudah setara Amerika dan Eropa. Dan baiknya lagi, fasilitas ini sudah tersebar secara merata di tiap universitasnya. Jadi memang patut kita acungi jempol baik dari pemerintah Taiwan, kemudian universitas dan industri-industri di Taiwan, karena berkat mereka bisa mensuplai fasilitas-fasilitas ini di tiap universitas di Taiwan. Nah, kemudian juga kesempatan luas meraih beasiswa. Nah, ini banyak sekali tawaran-tawaran beasiswa yang ditawarkan oleh Taiwan, baik dari pemerintah, dari institusi, dan juga dari organisasi di Taiwan, teman-teman. Jadi nanti banyak sekali pilihannya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Tirta. Nah, berikutnya adalah biaya hidup yang terjangkau. Nah, kenapa kita bilang terjangkau? Karena biaya hidup di kota-kota besar di Taiwan, seperti di Taipei, itu 11-12 dengan gaya hidup di Jakarta, teman-teman. Jadi sekitar per bulannya itu sekitar 6.000 NTD atau sekitar 3 juta rupiah per bulan. Nah, tentunya ini harga yang relatif standar ya, teman-teman, biaya hidup yang relatif standar. Nah, ini berbeda sekali dengan negara-negara studi lanjut yang favorit seperti Amerika, kemudian negara-negara di Eropa, Korea Selatan, dan juga Jepang, teman-teman, yang biaya hidupnya bisa jauh di atas Taiwan, dan juga biaya sekolahnya bisa jauh di atas Taiwan. Nah, kemudian pengalaman lintas budaya. Nah, teman-teman bisa merasakan pengalaman lintas budaya dan juga exposure dengan masyarakat lokal di sana, dan juga mahasiswa internasional yang ada di Taiwan, yang tinggal di Taiwan. Nah, ini juga jadi salah satu poin penting, teman-teman, kesempatan belajar bahasa Mandarin gratis di Taiwan.
Nah, jadi apabila teman-teman nanti mengambil degree atau berkuliah di Taiwan, itu biasanya universitas di Taiwan akan menyediakan kursus bahasa Mandarin secara gratis untuk para mahasiswa internasionalnya. Jadi nanti teman-teman sembari berkuliah, teman-teman juga bisa kursus bahasa Mandarin langsung di Taiwan. Nah, kelas bahasa Mandarinnya juga ditawarkan baik untuk level pemula hingga level expert. Nah, hal ini bisa mengimprove tentunya skill bahasa Mandarin teman-teman di Taiwan dengan cepat ya, karena bisa praktis langsung dengan masyarakat lokal di Taiwan. Nah, berikutnya, masyarakat yang ramah dan familiar dengan bahasa Inggris. Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, ke TIC Indonesia, bisa nggak sih kita survive di Taiwan karena saya hanya bisa bahasa Inggris? Nah, jawabannya adalah bisa, teman-teman, sangat bisa. Karena di Taiwan itu, masyarakat lokalnya sudah sering hidup berdampingan dengan warga negara asing di sana. Jadi, apabila teman-teman menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi, tentu bisa. Nah, berikutnya, di Taiwan itu banyak sekali makanan halal. Jadi teman-teman yang muslim khususnya, tidak perlu khawatir apabila ingin mencari makanan-makanan halal di Taiwan, karena baik di universitas ataupun di luar universitas itu banyak sekali makanan-makanan halal, pilihan makanan halal. Kalau misalkan di universitas, itu biasanya ada universitas yang menyediakan kantin halal. Jadi itu kantin yang khusus menjual makanan-makanan halal. Kalau di luar kampus itu ada restoran ataupun night market yang menjual makanan halal. Seperti di sini contohnya ada menu favorit untuk teman-teman muslim di Taiwan, namanya halal beef noodle. Terus juga di Taiwan selain banyak makanan halal, banyak juga pilihan restoran-restoran Indonesia, teman-teman, karena saking banyaknya warga negara Indonesia yang tinggal ataupun berkuliah atau bekerja di Taiwan, jadi restoran-restoran Indonesia di Taiwan itu menjamur di sana. Nah, berikutnya peluang kerja yang luas di Taiwan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga, banyak juga mahasiswa internasional yang lulus dari universitas di Taiwan sana langsung bekerja di Taiwan karena banyak peluang-peluang kerja yang ditawarkan untuk mahasiswa internasional dan juga gajinya cukup tinggi teman-teman untuk lulusan mahasiswa internasional di Taiwan. Nah, kemudian berikutnya salah satu negara paling aman di dunia. Nah, ini menurut database Numbeo tahun 2020 lalu, Taiwan masuk peringkat kedua sebagai negara paling aman di dunia dari 133 negara. Jadi teman-teman apabila nanti berkuliah di Taiwan, teman-teman nggak usah khawatir karena Taiwan itu sudah terkenal sangat aman negaranya. Dan yang terakhir adalah salah satu negara terbaik dalam menangani pandemi COVID-19. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, teman-teman, karena sudah banyak headline berita yang memberitakan atau menuliskan bahwa bagaimana cepat tanggapnya Taiwan terhadap COVID-19 ini, dan juga bagaimana baiknya kontrol pandemi COVID-19 di Taiwan. Oke, next. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa rata-rata universitas di Taiwan itu menyediakan asrama untuk mahasiswa internasional. Jadi ketika teman-teman mendaftar untuk fasilitas asrama kampus, teman-teman akan memperoleh prioritas yang lebih tinggi untuk mendapatkan kamar fasilitas asrama dibandingkan mahasiswa lokal. Nah, tentunya apabila teman-teman dapat dormitory nih di kampus itu akan menguntungkan teman-teman karena mengurangi pengeluaran teman-teman. Karena asrama kampus itu jauh lebih murah ketimbang teman-teman menyewa apartemen ataupun ngekos di luar kampus. Nah, ini juga poin menarik dari Taiwan, yaitu nilai-nilai demokrasi dan juga toleransi yang sangat dijunjung tinggi oleh pemerintah dan juga masyarakat Taiwan. Nah, di sini bisa kita lihat ada berbagai macam rumah-rumah ibadah dan juga ada komunitas agama yang ada di Taiwan, teman-teman. Nah, seperti di sini ada Taipei Grand Mosque atau teman-teman Indonesia biasa menyebutnya sebagai masjid besar. Nah, masjid besar ini didirikan oleh pemerintah Taiwan agar teman-teman Muslim dari berbagai negara itu bisa beribadah berjamaah di Taipei. Kemudian di sini juga ada rumah ibadah lain seperti gereja, vihara, dan juga ada komunitas agama seperti komunitas Hindu di Taipei. Jadi memang baik sekali toleransi dan juga yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Taiwan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini fasilitas transportasi umum di Taiwan. Nah, fasilitas transportasi di Taiwan itu cepat, mudah, modern, saling terintegrasi, dan foreigner friendly. Teman-teman akan
sangat mudah menggunakan moda transportasi umum di Taiwan. Kenapa? Karena semua petunjuk maupun tata tertib di Taiwan itu ditulis baik dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Mandarin, tentu akan sangat mudah menggunakan moda transportasi umum di Taiwan. Nah, di sini kami tampilkan juga fakta mengenai Taiwan. Menurut data statistik tahun 2019 dari Kementerian Pendidikan Taiwan, jumlah mahasiswa Indonesia merupakan jumlah mahasiswa internasional yang terbanyak keempat di Taiwan setelah mainland China, Vietnam, dan Malaysia. Nah, jadi kini Taiwan menjadi destinasi studi lanjut favorit bagi banyak mahasiswa Indonesia. Dan bisa kita lihat juga di sini di grafiknya bahwa jumlah mahasiswa Indonesia yang datang ke Taiwan untuk berkuliah dari tahun ke tahun itu selalu naik trennya, teman-teman. Dan di sini kami juga tampilkan 10 program populer yang diambil atau yang diminati oleh mahasiswa Indonesia saat ingin ke Taiwan. Nah, tentunya dalam peringkat ke-1 itu adalah belajar bahasa Mandarin di Language Center yang berafiliasi dengan universitas di Taiwan. Kemudian yang kedua adalah engineering. Nah, engineering ini juga jadi salah satu favorit di Taiwan karena yang pertama perlu teman-teman ketahui bahwa Taiwan itu sangat terkenal dengan salah satu industri semikonduktornya yang termasuk salah satu tersukses dan termaju di dunia. Kemudian juga hubungan antara industri, kemudian universitas, dan pemerintah Taiwan itu berjalan sangat baik dan saling mendukung, teman-teman. Nah, berikutnya selain ada engineering, ada business and administration, dan lain-lain. Nah, untuk sekedar info saja yang kami tampilkan di sini itu hanya 10 program populer saja ya teman-teman, bukan berarti program-program yang ada di Taiwan hanya sebatas ini saja. Baik, next sharing session akan dikembalikan ke Mbak Tirta. Silakan, Mbak. Iya, terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan menggambarkan sedikit tentang bagaimana sih studi di Taiwan. Nah, pastinya saat studi di Taiwan, teman-teman akan sangat mudah mengakses seperti fasilitas kuliah umum. Ya, karena sudah banyak sekali universitas di Taiwan yang mengadakan kuliah umum dengan mendatangkan seperti penerima Nobel Prize atau bahkan tokoh-tokoh dunia di bidang riset tertentu seperti itu. Ya, jadi sudah bisa dipastikan bahwa saat studi di Taiwan, teman-teman akan selalu update dengan isu global terkini. Nah, di foto kanan atas, nah ini kalau misalkan teman-teman nanti studi di Taiwan, nah inilah gambaran umum relasi akrab antara profesor dan mahasiswa yang akan teman-teman jumpai. Jadi profesor memang akrab sekali dengan mahasiswa-mahasiswa bimbingannya. Ya, profesor sering ajak dinner atau lunch bareng gitu, atau bahkan sebelum pandemi, profesor juga sering ajak ke luar negeri atau keluar kota, baik itu untuk keperluan international conference ataupun kerjasama riset. Ya, terkait international conference, ya jangan khawatir. Saat studi di Taiwan, sumber pendanaan untuk teman-teman mengikuti international conference itu sangat banyak. Sumber pendanaannya itu bisa dari profesor atau lab, atau dari departemen atau universitas, atau bisa juga dari Ministry of Science and Technology di Taiwan sana. Ya. Jadi bahkan sebelum pandemi, baik mahasiswa lokal maupun mahasiswa internasional, itu sangat mudah untuk mendapatkan pendanaan mengikuti international conference, baik itu di luar negeri, di luar Taiwan, ataupun di dalam Taiwan. Ya, jadi kalau mungkin saat pandemi ini mungkin sebatas yang hanya di Taiwan saja gitu. Kalau misalkan international conference di luar itu masih sebatas online. Nah, pastinya saat studi di Taiwan, teman-teman juga akan mendapatkan international networking yang luas. Karena sudah banyak sekali mahasiswa asing dari berbagai negara itu datang ke Taiwan, baik itu sekedar untuk belajar bahasa Mandarin di sana, atau juga mengambil degree program S1, S2, S3 di Taiwan. Ya, next. Nah, tidak hanya belajar saja tentunya, teman-teman juga bisa menikmati atraksi-atraksi menarik dan pemandangan alam yang sangat indah di Taiwan. Ya,
teman-teman bisa menikmati atau berkunjung ke teater seni. Di sana juga banyak night market yang unik-unik. Nah, teman-teman pecinta alam, nah ini bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata alam maupun hiking trails yang mudah diakses dan indah juga di sana. Nah, teman-teman tidak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk menikmati Sakura Garden. Ya, seperti bulan-bulan ini, saat ini di Taiwan sedang musim semi, ya. Jadi mudah sekali untuk menjumpai bunga sakura di Taiwan, terutama di daerah utara dan pegunungan seperti itu. Nah, foto yang sebelah kanan ini ada teman kita dari Taiwan Tech atau National Taiwan University of Science and Technology atau NTUST. Ya, jadi setiap tahunnya mereka mengadakan yang namanya Indonesian Cultural Exhibition. Ya, di exhibition ini mereka memperkenalkan tarian dan budaya Indonesia. Mereka juga memperkenalkan seperti makanan dan bahkan permainan tradisional Indonesia ke masyarakat lokal, masyarakat NTUST di sana, dan juga mahasiswa internasional di sana. Nah, jadi selain mempelajari budaya dan bahasa masyarakat Taiwan, teman-teman juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, jadi ada culture exchange yang akan teman-teman experience nantinya. Next. Nah, di sini saya sedikit gambarkan terkait bagaimana situasi studi di Taiwan saat pandemi. Nah, yang pertama, kegiatan belajar mengajar di Taiwan itu sudah dilakukan secara tatap muka di kelas. Nah, tentunya ini dengan suatu ketentuan bahwa pemakaian masker di tempat umum atau sekolah itu masih diwajibkan. Ya, jadi memang kontrol pandemi di Taiwan sudah sangat baik sekali, teman-teman. Nah, ini poin yang terpenting. Nah, setiap orang, siapapun itu yang akan datang ke Taiwan, yang datang ke Taiwan, dari luar negeri, itu diwajibkan menjalani 14 hari karantina dan 7 hari self-health management. Nah, jadi biasanya untuk students, biaya karantina ini ditanggung sendiri oleh setiap pelajar seperti itu. Nah, biaya karantinanya itu beragam karena karantina itu selalu dibantu diatur oleh setiap international office universitas di Taiwan. Ya, biaya karantina berkisar dari 7 sampai 15 juta seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui biaya karantina dan sistem karantina, nah ini bisa teman-teman mencoba menghubungi international office universitas yang akan teman-teman daftar di Taiwan. Lalu yang keempat, pengajuan visa studi untuk S1, S2, S3. Nah, ini baru bisa teman-teman lakukan jika teman-teman sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan Taiwan dan International Office Universitas teman-teman di Taiwan. Ya, jadi baik itu pengajuan visa maupun keberangkatan semua harus seizin Kementerian Pendidikan Taiwan dan International Office nantinya. Ya, jadi tidak bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum teman-teman akan memulai studi di Taiwan. Lalu poin yang kelima, selain visa belajar bahasa dan visa untuk ISMA students, visa short-term program lainnya seperti internship, exchange program, nah ini sementara belum dibuka. Nah, jadi program-program yang akan kami sampaikan hari ini itu berkaitan dengan studi S1, S2, S3, dan juga untuk belajar bahasa di Taiwan. Oke, next. Nah, bagaimana sih merencanakan perencanaan teman-teman untuk mendaftar studi di Taiwan? Nah, yang pertama teman-teman harus ketahui adalah sistem pendidikan tinggi di Taiwan. Nah, kalau misalkan durasi belajar S1, S2, S3, kira-kira sama ya seperti yang kita miliki di Indonesia. Nah, selanjutnya, teman-teman harus tahu bahwa mayoritas universitas di Taiwan itu membuka pendaftaran bagi international students 2 kali dalam setahun. Ya, jadi teman-teman bisa memilih mau studi di Taiwan
mulai fall semester atau spring semester. Fall semester biasanya dimulai di bulan September. Nah, kalau spring semester dimulai di bulan Februari. Nah, kalau misalkan ingin memulai studi saat fall semester, maka pendaftarannya biasanya dilakukan di bulan Februari hingga Maret. Kalau misal ingin mulai studi di spring semester, maka pendaftarannya itu dimulai di bulan September hingga Oktober. Nah, periode pendaftaran yang kami tunjukkan di slide hari ini merupakan gambaran umum saja terkait periode pendaftaran international students di Taiwan. Nah, tapi setiap universitas bisa jadi memiliki timeline pendaftaran yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Misal konteksnya untuk mendaftar fall semester, ada universitas yang membuka pendaftaran lebih awal, misalkan dari bulan Januari. Ada juga yang menutup pendaftaran bahkan sampai Mei atau Juni, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus mengacu kepada website universitas masing-masing untuk mengetahui periode pendaftaran universitas yang teman-teman akan pilih. Oke, next. Nah, di sini saya ceritakan sedikit tentang bagaimana cara mendaftar universitas di Taiwan. Nah, yang pertama teman-teman harus ketahui, lakukan adalah memilih jurusan dan universitasnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui ada universitas dan program studi apa saja yang ditawarkan di Taiwan, silakan teman-teman mengunjungi website studyintaiwan.org. Ya, ini website resmi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan. Ya, jadi di website sini teman-teman bisa tahu jurusan yang teman-teman inginkan itu tersedia di universitas mana saja di Taiwan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa 11 universitas di Taiwan masuk dalam top 100 universities in Asia menurut QS World University Rankings tahun 2022. Ya, jadi memang sudah banyak sekali universitas di Taiwan yang mendapatkan rekognisi global. Ya. Nah, setelah tahu jurusan dan universitas yang akan teman-teman pilih, silakan pelajari peraturan pendaftaran universitas tersebut dan persiapkan dokumen yang disyaratkan. Ya, bisa jadi satu universitas dengan yang lainnya itu memiliki peraturan pendaftaran dan persyaratan yang berbeda-beda. Ya, mayoritas pendaftaran ke Universitas Taiwan itu dilakukan secara online, teman-teman sendiri yang mendaftar. Ya, jadi setiap universitas itu memiliki website pendaftarannya sendiri-sendiri. Ya, saat mendaftar universitas secara online, teman-teman juga bisa mendaftar beasiswa universitasnya gitu. Jadi nanti ada seperti pertanyaan simpel saja, apakah teman-teman ingin mendaftar beasiswa universitas yang mereka sediakan, ya tinggal centang jawab ya atau tidak, seperti itu. Next. Nah, di sini kita akan bahas sedikit terkait persyaratan umum untuk mendaftar universitas di Taiwan. Ya, apa saja yang biasanya disyaratkan? Itu yang pertama adalah surat rekomendasi. Jumlahnya bisa 1 hingga 3, tergantung yang disyaratkan oleh jurusan dan universitas. Lalu persyaratan selanjutnya adalah paspor. Ya, jadi saat mulai mendaftar pun, teman-teman harus sudah memiliki paspor. Lalu ada juga dokumen ijazah dan transkrip yang sudah harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana dengan persyaratan IPK atau GPA? Ya, biasanya kan kalau teman-teman memutuskan untuk studi lanjut, biasanya salah satu konsiderasinya itu adalah IPK gitu, karena beberapa negara juga mensyaratkan minimal IPK yang standarnya cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan Taiwan? Nah, mayoritas universitas di Taiwan itu tidak mensyaratkan syarat minimal IPK atau GPA. Nah, jadi ini kabar baik bagi teman-teman yang mungkin IPK-nya belum 3. Ya, karena sudah banyak sekali teman-teman Indonesia yang berbekal IPK tidak lebih dari 3, itu sudah diterima di universitas-universitas negeri, bahkan di Taiwan.
dan juga mendapatkan beasiswa dan berprestasi di sana. Ya, tapi tentunya persyaratan IPK itu juga tergantung jurusan dan universitas. Beberapa jurusan dan universitas masih ada beberapa yang menerapkan persyaratan IPK. Ya, jadi sekali lagi teman-teman mempelajari dengan baik, dengan teliti persyaratan mendaftar universitas dan jurusan. Lalu persyaratan selanjutnya adalah sertifikat bahasa. Nah, untuk studi di Taiwan, jangan khawatir teman-teman yang mungkin belum bisa berbahasa Mandarin. Di Taiwan sudah tersedia banyak sekali jurusan berbahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau memilih jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Inggris, maka sertifikat bahasa yang disyaratkan adalah seperti TOEFL ITP, atau TOEFL IBT, atau TOEIC, atau IELTS. Ya, jadi Taiwan masih menerima TOEFL ITP, teman-teman. Nah, kalau misalkan melampirkan sertifikat seperti TOEFL ITP, maka skor yang disyaratkan itu biasanya di atas 450. Ya, tentunya TOEFL ITP yang semakin tinggi, misalkan di atas 500 gitu. Nah, ini semakin bagus juga berkas pendaftaran teman-teman dan membuka peluang yang lebih besar bagi teman-teman untuk menerima beasiswa universitas. Nah, kalau memilih jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Mandarin, maka sertifikat bahasa yang dibutuhkan adalah biasanya TOEFL minimal level A2 atau B1 itu untuk yang mendaftar beasiswa. Lalu ada persyaratan seperti kurikulum vitae, study plan, financial statement, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Persyaratan lainnya itu seperti apa? Misal kalau ada teman-teman yang mendaftar jurusan arsitek atau di bidang desain seperti itu. Biasanya jurusan mensyaratkan teman-teman untuk melampirkan seperti portofolio. Atau rekan-rekan sekalian yang ingin mendaftar S3, nah biasanya ada beberapa jurusan yang mensyaratkan seperti publikasi atau bahkan rangkuman tesis seperti itu. Ya, next. Nah, di sini ada sedikit tips dari kami terkait studi di Taiwan, mendaftar studi di Taiwan. Ya, jadi yang pertama, teman-teman tentunya harus memproses informasi dari sumber yang resmi. Ya, jangan sampai teman-teman memproses informasi yang tidak resmi lalu merugikan teman-teman sendiri. Jadi dokumennya tidak lengkap atau bahkan lebih dari yang seharusnya teman-teman harus siapkan gitu. Jadi supaya waktunya tetap efektif. Nah, jadi kalau misalkan bertanya pun itu juga bertanya ke sumber yang resmi, misal dari TIC atau dari universitasnya langsung atau penyelenggara program beasiswa. Ya, jadi pastikan teman-teman mengakses informasi, memproses informasi dari sumber yang resmi saja. Lalu yang kedua, ketahui apakah jurusan yang diinginkan itu menggunakan bahasa pengantar yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Misalkan teman-teman prefer bahasa Inggris, ya jadi dalam satu universitas itu tidak semua jurusan ditawarkan dalam bahasa Inggris. Ya, ada beberapa jurusan yang masih dalam bahasa Mandarin atau tidak ditawarkan untuk international student seperti itu. Ya, jadi silakan pelajari terlebih dahulu website universitas yang teman-teman pilih. Ya, jurusan yang teman-teman inginkan itu berbahasa pengantar apa, Mandarin atau Inggris. Ya. Lalu yang ketiga, pilih jurusan berdasarkan riset yang diminati. Ya, mengapa demikian? Karena nama jurusan di Indonesia dengan Taiwan itu agak sedikit berbeda ya. Misal teman-teman memiliki background S1 bahasa Inggris seperti itu atau pendidikan bahasa Inggris. Nah, mungkin riset yang teman-teman minati itu bukan di jurusan English Department atau English Education gitu. Tapi mungkin jurusannya namanya seperti Applied Foreign Language atau Digital Learning bahkan atau Digital Education atau e-learning. Ya, jadi seperti itu. Ya, tentunya sekali lagi silakan teman-teman mengacu informasi di website jurusan dan universitas yang teman-teman ingin daftar. Lalu yang keempat, tips ini berlaku untuk teman-teman sekalian yang ingin mendaftar S2 atau S3.
Ya, ini tips ini tidak wajib, tapi biasanya lumrah untuk dilakukan gitu oleh calon mahasiswa. Nah, yaitu menghubungi atau mencari academic advisor atau profesor sebelum mendaftar universitas di Taiwan. Ini bisa membuka peluang yang lebih besar untuk teman-teman diterima dan mendapatkan beasiswa universitas. Mengapa demikian? Karena beberapa academic advisor itu seperti mendapatkan kuota beasiswa dari departemen. Ya, jadi silakan menghubungi academic advisor dengan riset yang teman-teman minati nanti saat studi di Taiwan. Ya, silakan cari informasinya juga, alamat email di website universitas yang teman-teman mau daftar seperti itu. Biasanya di website jurusan itu ada informasi alamat email setiap academic advisor di sana juga. Ya, next. Nah, sekarang kita sampai ke topik pembahasan terkait beasiswa. Ya, yang pertama, beasiswa yang akan kami sampaikan, yang kami bagikan adalah beasiswa dari pemerintah Taiwan, yaitu khususnya dari Kementerian Pendidikan Taiwan atau MOI. Ya, next. Ya, jadi beasiswa MOI ini itu terbuka untuk pelajar Indonesia yang ingin mendaftar ke jenjang S1, S2, S3. Ya, kalau teman-teman lulusan D4, nah ini teman-teman bisa langsung untuk mendaftar jenjang S2. Ya, teman-teman tetap eligible. Nah, bagaimana dengan teman-teman lulusan D3? Nah, pada dasarnya beasiswa teman-teman lulusan D3 ini eligible untuk mendaftar beasiswa MOI Taiwan untuk jenjang S1. Ya, namun mohon maaf sekali, TIS Indonesia sebetulnya tidak memiliki informasi yang banyak terkait universitas mana yang menerima lulusan D3 Indonesia gitu, yang bisa melanjutkan ke S1. Jadi bagi teman-teman D3 bisa mencari secara mandiri universitas mana yang kira-kira bisa menerima lulusan D3 seperti itu. Nah, manakala teman-teman mendaftar S1 dan beasiswa MOI Taiwan, nah intinya teman-teman tetap eligible, tetap terbuka untuk mendapatkan chance menjadi salah satu awardee beasiswa MOI Taiwan. Ya, beasiswa MOI Taiwan ini bisa untuk semua jurusan dan semua universitas, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, saat mendaftar beasiswa MOI Taiwan, teman-teman bisa memilih jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin. Ya, pendaftarannya dibuka 1 Februari lalu hingga 31 Maret nanti. Ya, jadi beasiswa ini salah satu beasiswa yang prestisius karena menawarkan tunjangan bulanan yang cukup tinggi, yaitu tunjangan bulanannya hingga 20.000 NTD per bulan. Ya, jadi ini sekitar 10 jutaan rupiah per bulan, teman-teman. Dan juga ada bantuan subsidi uang kuliah hingga 40.000 NTD. Nah, persyaratannya apa saja untuk mendaftar beasiswa MOI Taiwan? Yaitu yang pertama, formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran bisa didapat di studiditaiwan.blogspot.com. Lalu ada fotokopi paspor, ada fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah dan transkrip yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau Mandarin, 2 surat rekomendasi, dan bukti sudah mendaftar ke universitas di Taiwan. Ya, jadi sebelum mendaftar beasiswa MOI Taiwan, teman-teman harus mendaftar ke universitas di Taiwan terlebih dahulu. Ya, lalu persyaratan selanjutnya itu ada sertifikat bahasa. Ya, ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat di slide, itu TOCFL atau TOEFL. Ya, atau ya itu teman-teman jadi salah satu. Nah, ketika teman-teman memilih jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Inggris, teman-teman harus menyiapkan sertifikat bahasa seperti TOEFL ITP, atau TOEFL IBT, atau TOEIC, atau IELTS. Ya, memang kalau untuk sertifikat bahasa Inggris di peraturan beasiswa MOI itu tidak disyaratkan minimal skornya itu berapa gitu.
Nah, tapi kami sarankan supaya berkas pendaftaran teman-teman semakin kompetitif, skor TOEFL yang disiapkan untuk mendaftar beasiswa MUI Taiwan itu di atas 500. Nah, kalau misalkan teman-teman memilih jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Mandarin, maka sertifikat bahasa yang disyaratkan adalah CFL minimal level B1. Nah, bagaimana dengan persyaratan IPK atau GPA? Ya, sebetulnya sekali lagi dalam peraturan pendaftaran beasiswa MUI Taiwan ini tidak disyaratkan persyaratan minimal IPK. Ya, tapi sebaiknya teman-teman menyediakan mempersiapkan IPK yang lebih dari 3 untuk mendaftar beasiswa MUI. Nah, untuk mendaftar beasiswa MUI, teman-teman wajib melakukan pendaftaran online dan mengirim berkas pendaftaran ke kantor TETO Jakarta. Ya, bukan ke kantor TIS Indonesia ya, tapi ke kantor TETO Jakarta. Ya, informasi lebih detail resmi pastinya terkait beasiswa MUI Taiwan hanya bisa teman-teman dapatkan di website studi di taiwan.blogspot.com. Ya, ini website resmi Divisi Pendidikan TETO selaku satu-satunya penyelenggara resmi beasiswa MUI Taiwan untuk pelajar Indonesia. Next. Nah, Kementerian Taiwan selain membuka beasiswa untuk S1, S2, S3, pemerintah Taiwan juga membuka yang namanya program Hua-Yu Enrichment Scholarship atau biasa kita singkat HES. Ya, jadi program HES ini merupakan program beasiswa untuk teman-teman sekalian bisa belajar bahasa Mandarin di Taiwan selama maksimal 6 bulan. Ya, jadi pemberian beasiswanya itu maksimal 6 bulan. Nah, persyaratan dasarnya itu cukup mudah, yaitu minimal 18 tahun dan sudah lulus SMA. Jadi, teman-teman S1, D4, D3 bahkan atau yang sedang ongoing atau sudah lulus, nah atau bahkan rekan-rekan dosen dan staf sekalian, nah ini bisa sekali mendaftar program HES gitu. Jadi tidak ada persyaratan maksimal usia untuk mendaftar program HES. Ya. Dan untuk mendaftar program HES, pelamarnya tidak disyaratkan untuk memiliki kemampuan bahasa Mandarin di level tertentu. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum memiliki background ilmu berbahasa Mandarin, ini juga bisa mendaftar. Ya, bahkan untuk yang level expert pun yang sudah bisa berbahasa Mandarin, ini juga bisa ikut program HES. Ya, mengapa demikian? Nah, nanti kalau sudah sampai di Taiwan, nanti akan ada placement test. Ya, hasil placement test ini akan menjadi acuan teman-teman ditempatkan di kelas di level yang sesuai dengan kebutuhan belajar bahasa Mandarin teman-teman sekalian. Nah, pendaftaran untuk program HES itu sama seperti beasiswa MUI Taiwan, dibuka 1 Februari lalu dan akan ditutup 31 Maret nanti. Nah, tunjangan bulanannya cukup besar, yaitu 25.000 NTD per bulan. Ya, ini sekitar 12,5 juta rupiah. Ya, persyaratannya apa saja untuk mendaftar program HES? Ini ada formulir pendaftaran, fotokopi paspor, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah dan transkrip yang sudah dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, 2 surat rekomendasi, dan bukti teman-teman sudah mendaftar ke Language Center di Taiwan. Ya, jadi sebelum mendaftar program HES, teman-teman harus sudah mendaftar ke Language Center di Taiwan terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui peraturan detail, persyaratan detail terkait mendaftar program HES, teman-teman bisa mengunjungi website resminya, yaitu studiditaiwan.blogspot.com. Next. Nah, ini sekilas saja bagi teman-teman yang tertarik untuk S2, S3, ya ada yang namanya beasiswa Taiwan ICDF. Ya, beasiswa Taiwan ICDF hanya untuk 34 jurusan, semuanya dalam bahasa Inggris, yang tersebar di 22 universitas di Taiwan. Ya, jadi beasiswa ini cukup unik karena menyediakan subsidi tiket pesawat, tunjangan bulanan hingga 17.000 NTD,
dan pendaftarannya dibuka lebih awal 1 Januari lalu hingga 15 Maret nanti. Nah, persyaratannya itu seperti fotokopi paspor, ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris, sertifikat TOEFL, yang mana syarat skor tergantung jurusan dan universitas, dan 2 surat rekomendasi. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mempelajari ICDF, ya silakan teman-teman mengunjungi alamat, maksud saya website seperti yang tertera di slide. Nah, kalau misalkan beasiswa MUI Taiwan, beasiswa Taiwan ICDF itu dibuka hanya sekali dalam setahun. Nah, ini ada yang namanya beasiswa universitas. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, memang mayoritas universitas di Taiwan itu membuka pendaftaran 2 kali dalam setahun. Ya, jadi otomatis beasiswa universitas juga dibuka 2 kali dalam setahun. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebetulnya sudah banyak sekali mahasiswa internasional, mahasiswa Indonesia khususnya, itu justru studi di Taiwan justru berbekal dengan beasiswa universitas. Ya, jadi memang ini beasiswa dengan kuota terbanyak. Nah, tentunya setiap universitas memberikan skema beasiswa yang berbeda-beda. Tapi di sini saya ingin jelaskan skema yang umumnya ditawarkan, yaitu ada full scholarship, partial scholarship, dan tuition waiver. Kalau full scholarship, ini menyediakan fasilitas uang saku dan fasilitas bebas biaya kuliah. Partial scholarship ini juga menyediakan uang saku, tapi nominalnya tidak setinggi yang ditawarkan oleh full scholarship. Nah, partial scholarship juga memberikan fasilitas bebas biaya kuliah. Nah, kalau misalkan tuition waiver, ini tidak memberikan fasilitas bebas, tidak memberikan fasilitas uang saku, ya. Tapi tuition waiver memberikan fasilitas bebas biaya kuliah. Nah, persyaratannya apa saja? Nah, ini sama seperti persyaratan mendaftar universitas. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Tentunya silahkan teman-teman mengacu informasi, silahkan mengakses informasi mengacu website masing-masing universitas yang teman-teman pilih. Ya. Nah, sebetulnya teman-teman, di sini kami tidak akan membagikan informasi terkait 2+I, ya, karena dari pemerintah Taiwan itu belum mengumumkan apakah tahun ini akan dibuka kembali atau tidak, atau jika dibuka kembali itu dengan skema yang berbeda, misalkan 2+2 atau lainnya atau skema lainnya. Nah, ini belum diumumkan. Nah, nanti kalau misalkan dibuka lagi program beasiswa untuk lulusan D3 untuk S1 atau bahkan S2 di Taiwan. Nah, ini nanti kami akan bagikan di sosial media resmi kami, yaitu hanya di @teto_Indonesia untuk yang Instagram. Ya, jadi sekali lagi belum ada pengumuman terkait apakah 2+I akan dibuka tahun ini atau tidak dibuka, atau misalkan dibuka dengan skema lain. Nah, ini belum ada informasi lebih lanjut, pengumuman resminya dari pemerintah Taiwan, ini belum ada. Oke, next. Nah, ini sedikit saja terkait beasiswa S3, mungkin bagi rekan-rekan dosen sekalian yang berminat untuk S3 di Taiwan. Ini ada namanya beasiswa Taiwan International Graduate Program atau TIGP. Beasiswa ini diberikan oleh Akademia Sinica. Ini seperti lembaga seperti LIPI-nya Taiwan seperti itu. Jadi ini lembaga riset terbaik di Taiwan seperti itu. Dan beasiswa TIGP hanya untuk 13 study programs tertentu atau 13 research programs tertentu yang mana bisa teman-teman lihat di kotak sebelah kanan ya. Jadi TIGP ini hanya bekerja sama hanya dengan beberapa universitas negeri ranking atas Taiwan dan tunjangan bulanannya sangat banyak sekali, yaitu 34.000 NTD atau itu sekitar 17 jutaan rupiah.
Namun sayang sekali pendaftaran TIGP ini sudah ditutup 31 Januari lalu. Jadi mungkin rekan-rekan dosen sekalian bisa menyiapkan persyaratan dokumen persyaratannya dari sekarang untuk pendaftaran November nanti. Ya, berangkatnya nanti September fall semester tahun 2023. Nah, informasi lebih lanjut terkait persyaratan dan pendaftaran beasiswa TIGP, silakan mengunjungi website seperti yang tertera di slide, atau bisa juga googling TIGP Akademia Sinika gitu. Dan biasanya di halaman pertama paling atas itu sudah langsung muncul website resmi TIGP-nya. Next. Nah, di sini kita akan bagikan sedikit informasi tentang Taiwan Experience Education Programs. Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa sebetulnya visa untuk short term program seperti untuk internship, exchange, ini sementara belum dibuka oleh pemerintah Taiwan. Ya, tapi di sini kita bagikan sedikit informasinya. Ya, jadi TIP ini merupakan program internship berbeasiswa di Taiwan. Dan ini resmi didirikan oleh Ministry of Education atau Kementerian Pendidikan Taiwan, ya, dan bekerja sama dengan hampir semua universitas di Taiwan. Ya, program TIP ini menawarkan fasilitas uang saku, ada dormitory juga, dan ada fasilitas Mandarin Learning Program juga, dan tentunya ada cultural immersion juga. Nah, untuk mengetahui internship jurusan yang teman-teman inginkan, itu disediakan oleh universitas mana saja, silahkan teman-teman mengunjungi website TIP seperti yang tertera di slide. Maaf. Ya, jadi nanti manakala misalkan kami mengumumkan bahwa visa internship sudah dibuka, nah teman-teman bisa explore tentang kesempatan TIP ini. Ya, nantinya teman-teman untuk mengetahui persyaratan lebih lanjut, informasi prosedur pendaftaran, silakan teman-teman bertanya langsung ke representasi tiap universitas. Nah, emailnya itu semuanya ada di website gitu. Nah, peraturannya, persyaratannya ini tergantung dari kebijakan masing-masing universitas. Jadi bisa berbeda-beda kebijakannya. Ya, silahkan menghubungi representasi universitas lebih lanjut untuk mengetahui tip program yang universitas tersebut sediakan. Seperti itu. Ya, baik, itu saja program yang kami bagikan kepada teman-teman. Semoga menginspirasi teman-teman sekalian untuk bisa meraih cita-cita studi lanjut di Taiwan dan berbeasiswa. Ya, terima kasih untuk atensi teman-teman sekalian. Sesi berikutnya akan saya serahkan kembali kepada Pak Pribadi MAD. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tirta yang menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya silahkan kepada Bapak Pribadi untuk menyampaikan beberapa pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya ada sedikit pertanyaan. Di sini saya baca-baca salah satu persyaratan utama adalah rekomendasi, ya, surat rekomendasi. Nah, ini yang saya mau tanyakan, ini surat rekomendasinya itu dari siapa? Apakah dari dosen pembimbing, dari misalnya kepala KUI gitu, direktur, atau seperti apa? Kemudian apakah biasanya ada template-nya gitu? Apa saja yang harus disampaikan untuk surat rekomendasi? Nah, itu yang pertama, surat rekomendasi. Nah, yang kedua ini agak sedikit di luar topik sih. Ini saya mau tanya aja, apakah ini TEC ini bisa nggak kira-kira menjembatani kerjasama U2U antara universitas di Indonesia dengan di Taiwan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Oh iya, terima kasih Pak Pribadi. Ya, mohon maaf tadi saya lupa menyerahkan sesi kepada Mbak Farah. Ya, saya lupa. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab satu persatu terlebih dahulu. Ya, terkait siapa yang memberikan surat rekomendasi. Ya, yang memberikan surat rekomendasi ini bisa beragam. Oh ya, ini konteksnya untuk mendaftar beasiswa MUI Taiwan terlebih dahulu ya. Itu bisa dari dosen pembimbing, atau dosen penguji, atau academic advisor, atau bisa juga dari dekan, wakil dekan, atau bahkan rektor, dan kepala KUI pun juga bisa. Ya, jadi tidak terbatas academic advisor yang mana seperti itu. Tapi memang disarankan academic advisor yang benar-benar mengetahui track record akademik teman-teman. Ya, kalau misalkan teman-teman sudah bekerja, surat rekomendasi juga bisa diberikan oleh supervisor teman-teman di tempat teman-teman bekerja, seperti itu juga boleh. Ya, isinya apa saja surat rekomendasi? Ya, tentu menggambarkan terkait track record akademik teman-teman, bagaimana performance teman-teman, dan tentunya ada statement bahwa pemberi surat rekomendasi merekomendasikan teman-teman untuk menjadi salah satu awardee beasiswa. Seperti itu. Tapi kalau untuk beasiswa lainnya, beasiswa universitas, saya kira juga sama ketentuannya gitu, bisa surat rekomendasi bisa diberikan oleh tadi orang-orang yang sudah tadi saya sebutkan. Ya, terkait kerjasama U2U, bisa sekali Pak Pribadi. Ya, TIS Indonesia dan TETO itu merupakan jembatan antara Universitas Taiwan dan Universitas di Indonesia untuk melakukan kerjasama seperti itu. Jadi nanti mungkin Pak Pribadi bisa menghubungi saya secara personal, ya nanti bisa menyampaikan program apa saja yang ingin diadakan kerjasama gitu dengan Universitas di Taiwan gitu. Nanti kami akan jembatani atau mungkin memberikan rekomendasi universitas mana yang bisa bekerja sama dengan PNJ seperti itu. Ya, bisa Pak Pribadi. Baik, terima kasih banyak Bu Tirta. Mungkin nanti ada follow up lagi. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Ya. Baik, mungkin untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dan sebelumnya sudah diperingatkan kembali pada teman-teman untuk pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat. Dan saat ini sudah tersedia beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saya ajukan langsung ya Ibu Tirta, pada Ibu. Oke, di sini ada langsung dari salah satu pertanyaan dari mahasiswa yang bernama Adela Rosa. Ia bertanya, selamat sore Pak atau Ibu, saya Adela Rosa yang menanyakan bagaimana cara mengetahui kesulitan masuk jurusan universitas yang ingin dituju, seperti passing grade atau kuota mahasiswanya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Adela Rosa. Ya, saya akan jawab. Ya, tentunya ini ada di website pendaftaran atau biasanya admission website seperti itu di setiap universitas. Ya, ada universitas yang menyampaikan terkait kuota jurusan yang tersedia atau tidak gitu. Nah, di sini kesulitan-kesulitannya mungkin lebih kepada persyaratan dokumen ya gitu. Mungkin ada persyaratan dokumen yang teman-teman tidak sediakan gitu. Nah, misalkan kalau memilih jurusan MBA gitu misal. Nah, biasanya jurusan MBA ini mensyaratkan surat pengalaman kerja teman-teman selama kurun waktu berapa tahun seperti itu. Nah, tentu untuk mengetahui hal-hal ini teman-teman sekali lagi bisa dapatkan di website admission masing-masing universitas atau jurusan ya. Ya, semoga menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari mahasiswa bernama Christian. Izin bertanya, Kak, apakah beasiswa Taiwan ini ditawarkan setiap tahun atau tahun-tahun tertentu saja? Silahkan Ibu. Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Christian. Ya, untuk beasiswa yang kami jelaskan hari ini, beasiswa MUI Taiwan, beasiswa HES untuk belajar bahasa Mandarin,
Taiwan ICDF, TIGP, semuanya rutin diadakan setiap tahun. Ya, jadi periode pendaftaran yang kami bagikan itu sudah rutin. Ya, kalau misalkan beasiswa MUI Taiwan, beasiswa Taiwan ICDF, itu biasanya di awal tahun, Februari, Maret, Juni. Januari, Februari, Maret, maaf. Ya, kalau misalkan TIGP itu November hingga Januari. Nah, kalau beasiswa universitas rutin 2 kali dalam setahun, yang mana timeline pendaftarannya silahkan mengacu ke website universitas masing-masing yang teman-teman pilih. Ya, kecuali 2+I, ya, yang untuk lulusan D3. Nah, ini setiap tahunnya belum tentu ada gitu. Seperti tahun ini belum ada informasi apakah tahun ini akan dibuka dengan skema yang sama atau skema yang berbeda atau dibuka tahun depan. Nah, ini belum ada informasi sama sekali. Ya, jadi intinya kalau yang 2+I, makanya belum kami bagikan informasinya karena belum tentu diadakan setiap tahunnya. Begitu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Taufik Akbar. Apakah kita masih bisa bekerja atau part-time atau full saat mendapatkan beasiswa Taiwan? Silakan Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Taufik Akbar. Ya, ini konteksnya untuk beasiswa MUI Taiwan ya. Ya, pada dasarnya tidak ada ketentuan tidak boleh mengambil part-time seperti itu. Ya, kalau misalkan masih berstatus sebagai pelajar itu tidak bisa yang kerja full seperti itu, hanya kerja part-time saja. Ya, sangat dimungkinkan jika nanti sudah studi di Taiwan untuk mengambil part-time. Tapi part-time-nya ini harus legal, harus atas izin Kementerian Ketenagakerjaan di sana, harus izin pemerintah Taiwan di sana. Karena kalau secara ilegal bekerja part-time tanpa izin, ini dendanya sangat tinggi sekali dan juga konsekuensinya bisa sampai dideportasi seperti itu. Nah, bagaimana mendapatkan izinnya? Nah, nanti ketika teman-teman sudah di Taiwan, silahkan mengunjungi kantor internasional atau international office universitas teman-teman di sana, sampaikan bahwa teman-teman ingin part-time. Nah, nanti mereka arahkan prosedurnya bagaimana, pengisian dokumen, izinnya seperti apa. Biasanya teman-teman akan disyaratkan untuk mendapatkan tanda tangan dari academic advisor dan juga international office untuk mendapatkan izin part-time gitu. Gajinya cukup menjanjikan, itu kalau standar itu sekitar 60.000 sampai 80.000 THB per jam. 60.000 rupiah sampai 80.000 rupiah per jam gitu. Ya, tapi durasi part-time itu juga dibatasi, tidak boleh dari yang ditetapkan di aturan kebijakan part-time di sana gitu. Ya, jadi intinya sangat bisa sekali part-time. Ya, terima kasih pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada dari alumni bernama Anissa Putri. Selamat siang, perkenalkan saya Anissa dari PNJ. Saya mau bertanya, apakah beasiswa MUI harus menyertakan sertifikat TOEFL? Apakah boleh dengan TOEIC? Karena saya mengikuti kebutuhan dari jurusan yang saya mau boleh menggunakan TOEIC. Untuk pertanyaan kedua, saya berminat pada bidang desain dan cukup sulit untuk menemukan jurusan terkait dengan bahasa pengantar Inggris dan sharing dengan mahasiswa Indonesia dengan jurusan desain cukup sulit temukan. Apakah ada rekomendasi di mana bisa mengakses lebih banyak info tentang studi desain di Taiwan? Silakan Ibu. Iya, akan saya jawab satu persatu ya. Oke, sebentar. Ya, apakah untuk mendaftar beasiswa MUI bisa menyertakan sertifikat TOEFL atau TOEIC? Ya, bisa sekali. Jadi sertifikat bahasa yang diterima, kalau misalkan jurusannya berbahasa Inggris, maka sertifikat bahasa yang diterima untuk mendaftar beasiswa MUI adalah TOEFL ITP, atau TOEFL IBT, atau TOEIC, atau IELTS. Ya, silakan mendaftar dengan TOEIC. Nah, lalu yang kedua, jurusan desain. Ya,
Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, teman-teman bisa mencari informasi terkait jurusan teman-teman itu ada di universitas mana saja di Taiwan. Nah, teman-teman bisa mengunjungi studyintaiwan.org. Ya, di situ teman-teman bisa mencari tahu jurusan yang berbahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin yang teman-teman inginkan itu ada di universitas mana saja di Taiwan, seperti itu. Nah, ini sudah saya share website-nya di kolom chat, atau teman-teman juga bisa mengakses file berikut ini di Google Drive ya. Jadi di Google Drive yang barusan saya share itu list jurusan S1, S2, S3 di berbagai universitas di Taiwan yang full berbahasa pengantar bahasa Inggris. Ya, silahkan mencari tahu jurusan yang teman-teman inginkan itu ada di universitas mana saja. Ya, terima kasih pertanyaannya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari mahasiswa, yaitu Halimatus Sadiah. Apakah beasiswa untuk yang S1 ini dikhususkan untuk fresh graduate saja? Silakan, Ibu. Tunggu, ini pertanyaan, maaf, pertanyaannya dari siapa? Pertanyaannya dari mahasiswa yang bernama Halimatus Oh Sadiah. iya, terima kasih pertanyaannya. Beasiswa untuk S1 dikhususkan untuk fresh grade saja? Tidak, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa untuk fresh grade SMA atau misalkan lulusan D3 gitu. Ya, sekali lagi, tapi kami tidak memiliki informasi universitas mana saja yang menerima lulusan D3 untuk bisa melanjutkan S1 di Taiwan. Ya, jadi saya harapkan teman-teman bisa mencari secara mandiri. Nah, manakala teman-teman menemukan universitas tersebut misalkan menerima lulusan D3, ya, silahkan menghubungi International Office universitas yang akan dipilih, tanyakan bahwa kalau misalkan teman-teman lulusan D3, persyaratan apa yang harus dilengkapi. Ya, pada dasarnya, kalau misalkan seperti ini, lulusan D3 tetap eligible untuk mendaftar beasiswa MUI Taiwan. Ya, untuk jenjang S1 tapi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari alumni, nama Immanuel. Izin bertanya, apakah untuk IELTS bisa digunakan selain TOEFL? Kalau bisa, minimal skor IELTS berapa ya? Terima kasih. Mungkin ini kurang lebih sama ya, Bu, jawabannya seperti pertanyaan yang sebelumnya. Iya, betul. Bisa IELTS. Oke, mungkin bisa langsung mengecek di website universitas tujuannya masing-masing ya, Bu, ya? Iya, Oke, betul. untuk selanjutnya kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari mahasiswa yang bernama Casey. Selamat siang, nama saya Casey dari PNJ. Saya ingin bertanya, apabila saya lulus D3 dan mendapatkan beasiswa 2+I, apakah saya bisa mendaftarkan beasiswa lagi ke MUI Taiwan setelah mendapatkan LUI? Terima kasih. Silakan, Ibu. Iya, terima kasih Casey pertanyaannya. Sebentar, saya juga sedang membaca pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalkan beasiswa 2+I dan beasiswa MOI ini dua program yang berbeda. Ya, jadi ini beda sekali. Kalau misalkan mungkin saya akan ganti ya pertanyaannya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah pernah mendaftar beasiswa 2+I ya untuk ke jenjang S1 di Taiwan, apakah eligible untuk mendaftar beasiswa MOI? Ya, mungkin kira-kira begitu ya pertanyaannya. Ya, apakah bisa? Ya, ini jawabannya bisa. Ya, tapi untuk jenjang S2 dan S3. Ya, jadi untuk mendaftar beasiswa MOI Taiwan, sekedar informasi, itu tidak boleh di jenjang yang sama. Jadi, misal seperti ini. Kalau teman-teman sudah pernah S2 di Taiwan, nah teman-teman tidak bisa mendaftar S2 di Taiwan lagi dengan beasiswa MOI Taiwan. Bisa mendaftar beasiswa, bisa S2 di Taiwan tapi dengan beasiswa lain gitu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah pernah S2 di negara lain, di Indonesia, lalu pengen S2 lagi di Taiwan, nah ini boleh mendaftar beasiswa MOI Taiwan untuk jenjang S2 tersebut.
Jadi jelas ya kalau misalkan sudah pernah mendapat beasiswa 2+I untuk jenjang S1 di Taiwan. Nah, ini bisa mendaftar beasiswa MUI Taiwan untuk jenjang S2 atau S3 di Taiwan. Nah, beasiswa MUI itu tidak mensyaratkan LOA. Ya, jadi beasiswa MUI hanya mensyaratkan teman-teman untuk melampirkan bukti teman-teman sudah mendaftar ke universitas di Taiwan. LOA tidak wajib atau tidak disyaratkan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari alumni bernama Adita Fajarika. Selamat sore, izin bertanya, apakah di Taiwan ada program full funded seperti LPDP yang juga membiayai kebutuhan hidup di Taiwan? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk Adinda Fajarika pertanyaannya. Ya, jadi skema beasiswa yang ditawarkan oleh beasiswa MUI Taiwan, Taiwan ICDF, lalu TIGP, semuanya memberikan keringanan pembayaran biaya sekolah dan juga uang saku. Nah, uang saku ini itu bisa dipergunakan sebagai sumber untuk pembiayaan kebutuhan sehari-hari di Taiwan. Nah, tentunya nominal yang ditetapkan oleh beasiswa MUI, beasiswa universitas, ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masing-masing student gitu. Jadi misal seperti ini, kalau beasiswa dari universitas di kota besar, nah biasanya uang sakunya itu lebih tinggi daripada universitas yang ada di kota-kota kecil gitu, karena biasanya kalau di kota besar otomatis biaya kebutuhannya harganya lebih tinggi. Nah, jadi nominal yang diberikan itu sesuai dengan lifestyle kebutuhan hidup dasar yang ada di kota tersebut gitu. Jadi kalau misalkan dapat beasiswa universitas maupun beasiswa MUI, itu sudah pasti teman-teman bisa menggunakan uang sakunya dikelola dengan baik dan ini pasti bisa bisa membiayai kebutuhan dasar living cost atau hidup di Taiwan seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan untuk pembiayaan seperti misalkan asuransi atau pesawat gitu, nah ini tidak ada yang mengcover seperti itu, kecuali yang Taiwan ICDF memang ada subsidi pembiayaan tiket pesawat, tapi selain itu beasiswa yang lainnya hanya keringanan pembiayaan biaya kuliah atau bebas biaya kuliah dan pemberian uang saku seperti itu, hanya itu skemanya yang ada di Taiwan. Ya, terima kasih pertanyaannya, semoga menjawab pertanyaan dari Adinda Fajarika. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari alumni yang bernama Anissa Putri. Saya cukup bingung juga dengan financial statement. Dari kampus yang saya tuju harus mencantumkan financial statement dengan minimal pernah save 150.000 NTD di rekening, atau ada support selama hidup di Taiwan. Sementara saya belum ada itu. Terlebih untuk beasiswa MUI, harus mendaftar kampus dulu, baru ada keputusan. Bagaimana saya harus menuliskan financial statement pada kampus? Silakan Ibu. Iya, terima kasih pertanyaannya dari Anissa Putri. Ya, jadi financial statement itu saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi financial statement ini merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bisa, ya, yang menyatakan saldo rekening di jumlah saldo di rekening teman-teman gitu. Nah, biasanya nominal saldonya itu disyaratkan di jumlah tertentu. Nah, misal kalau yang di sini, yang case-nya Anissa Putri, ini diharuskan bahwa saldo di rekening itu minimal 150.000 NTD. Ini sekitar ya 75 juta rupiah di rekening. Ya, jadi memang kalau financial statement disyaratkan oleh universitas
itu ya memang harus dilampirkan kalau misalkan mau keterima di universitas tersebut. Nah, kalau misalkan mau mendaftar beasiswa MOI, nah ini ada sedikit saran dari kami. Nah, silakan menghubungi International Office universitas tersebut. Nah, silakan katakan bahwa Anda ingin mendaftar beasiswa MOI. Nah, ada beberapa universitas itu memperbolehkan Anda untuk tidak melampirkan financial statement jika Anda mendaftar beasiswa MOI dan nanti diterima menjadi salah satu awardee. Ya, kalau misalkan nanti berhasil menjadi MOI awardee, maka seterusnya financial statement ini tidak disyaratkan untuk dilampirkan. Tapi kalau misalkan tidak lolos tidak lolos beasiswa MOI, financial statement akan diminta nanti ketika sudah diterima di universitas di Taiwan. Ya, jadi seperti itu. Silahkan tanya ke International Office universitasnya. Apakah boleh substitute dokumen gitu untuk pengganti financial statement itu diganti dengan pengisian formulir beasiswa MOI seperti itu. Nah, tapi ini saya tidak bisa menjamin karena International Office masing-masing universitas bisa jadi kebijakannya berbeda-beda. Ada universitas yang memiliki kebijakan seperti itu. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Anissa Putri. Oh ya, tapi kan ini kan sifatnya hanya financial statement ya. Biasanya financial statement itu tidak mengharuskan saldo dengan nominal tertentu tersebut itu mengendap dalam periode tertentu. Jadi kalau misal 75 jutaan rupiah tersebut itu tidak, misalkan teman-teman pinjam dari kerabat gitu, dikumpulkan di rekening hanya untuk membuat financial statement. Nah, ini dimungkinkan. Jadi setelah financial statement terbit, uang dikembalikan kembali kepada kerabat seperti itu. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Anissa Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada dari Era Yusraini. Terkait beasiswa MOI dan elit MOI atau khusus dosen, apakah berbeda cara apply-nya? Apakah untuk elit MOI itu langsung berhubungan dengan kantor internasional masing-masing universitas, atau ini yang saya pahami saat ini? Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Era Yusra ini. Ya, betul. Beasiswa MOI dan beasiswa elit MOI elit ini berbeda, bukan program yang sama. Ya, jadi beasiswa MOI itu harus daftar ke TETO. Kalau beasiswa MOI elit, nah ini bekerja sama dengan universitas-universitas tertentu di Taiwan saja. Nah, biasanya seperti ini cara mendaftarnya. Yang pertama, cari tahu terlebih dahulu di universitas di Taiwan itu mana saja di universitas yang akan didaftar itu ada MOI elit atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan ada, ya silahkan mendaftar dan juga tanya ke International Office, sampaikan bahwa Anda seorang dosen seperti itu, nah, apakah ada kesempatan untuk Anda mendaftar beasiswa MOI elit? Ya, beberapa pengalaman teman-teman Indonesia yang mendaftar ke suatu universitas yang kebetulan bekerja sama dengan MOI elit, nah ketika mendaftar mereka tidak mengetahui informasi MOI elit ini. Tapi kan ada jejak rekam bahwa pelamar ini adalah seorang dosen seperti itu, kan mengisi data dan lain sebagainya. Nah, ketika diketahui pelamar merupakan seorang dosen, biasanya universitas yang akan approach secara personal gitu. Universitas kami bekerja sama dengan MOI elit. Apakah Anda ingin apply seperti itu? Ya, jadi apply MOI elit itu tidak bisa kita secara langsung gitu. Kita mengirimkan berkas secara pribadi langsung ke universitas atau ke MOI elit. Tapi universitas yang mendaftarkan kita ke MOI elit kalau misalkan kita seorang dosen. Ya, jadi seperti itu. Jadi informasi terkait MOI elit sekali lagi bisa didapat di website masing-masing universitas yang dituju. Adakah kerjasama dengan MOI elit atau bisa juga menghubungi International Office masing-masing universitas. Ya,
Karena universitas terkadang punya elite scholarship tersendiri, jadi tidak MOI gitu, tapi punya program yang namanya sama elite scholarship. Nah ini biasanya scholarship dengan nama-nama unsur elite ini biasanya juga bisa untuk dosen atau untuk students yang memiliki prestasi yang sangat baik seperti itu, sehingga nominal yang diberikan cukup tinggi. Kalau scholarship ada judulnya elite seperti itu. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Era Yusra ini. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nanda Raffenia. Selamat siang Bu, saya Nanda. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf jika sebelumnya sudah dijelaskan, saya agak terlambat join. Apakah ada beasiswa untuk D3? Dan jika ada persyaratannya, apa saja? D3 ke S1 atau ke D4 ya? Terima kasih. Silahkan Ibu. Ya, tadi sudah saya jelaskan kalau misalkan D3 ke S1 memang difasilitasi oleh biasanya program 2+I. Ya, tapi 2+I ini tahun ini belum ada informasi dari pemerintah Taiwan apakah akan dibuka atau belum. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau misalkan mendaftar beasiswa MUI Taiwan, jika tahu universitas mana saja yang didaftar, nah lulusan D3 eligible untuk mendaftar beasiswa MUI Taiwan untuk jenjang S1. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ingin mendapat informasi yang tadi kami bagikan, mungkin nanti bisa minta rekaman hari ini ke International Office PNJ ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mardit Naui. Selamat sore, saya Mardit dari NTT mau tanya, kalau IELTS S3 minimal berapa dan bidang agribisnis S3 di Taiwan ada nggak ya? Silahkan Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, IELTS untuk S3 tentu bisa, tapi kalau misalkan skornya, band-nya berapa untuk IELTS ini tergantung jurusan masing-masing yang didaftar, ya biasanya menerapkan persyaratan tertentu. Kalau misalkan IELTS ya cukup tinggi. Nah, kalau misalkan band-nya mungkin lebih aman di atas band 6 seperti itu ya. Itu sudah sangat kompetitif sekali gitu untuk mendaftar S3 di Taiwan. Nah, bidang agribisnis S3 di Taiwan ada atau tidak? Ya, ada. Untuk agribisnis bisa mendaftar beasiswa MUI Taiwan atau ICDF atau universitas. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oh iya, biasanya agribisnis itu ada di seperti National Taiwan University, National Cheng Kung University, atau juga National Pingtung University of Science and Technology, NPUST. NPUST bagus untuk agribisnis. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita mohon maaf karena mengingat waktu dan mungkin pertanyaannya juga sudah banyak yang udah dibahas di sebelumnya. Oleh karena itu nanti kami akan memberikan rekaman video terkait kegiatan acara hari ini dan juga presentasinya. Dan untuk lebih lanjutnya, dimohon untuk mengisi link absensi berikut, yaitu di s.pnj.ac.id/draft hadir Taiwan Scholarship atau link yang sudah dicantumkan pada kolom chat, di mana ketika kalian mengisi link tersebut, maka kalian akan mendapatkan e-sertifikat keikutsertaan acara dari TEC. Dan untuk informasi selanjutnya tentang Taiwan Scholarship, kalian bisa mengecek Instagramnya di @tetotek_Indonesia atau di Facebooknya yaitu tetotek.indonesia atau websitenya di studitaiwan.blogspot.com. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Tirta Amerta dan juga Mbak Lia Citania atas kehadirannya, kesempatannya untuk menjelaskan, memaparkan informasi mengenai Taiwan Scholarship. Dan dari pembahasan yang sudah dibahas tadi, kita mendapatkan informasi mengenai alasan apa sih ketika kita memilih studi di Taiwan, atau hal yang didapat selain pendidikan,
perencanaan studi beasiswa yang dipersiapkan, cara mendaftar, kemudian persyaratan umum, tipsnya, dan beasiswa studi di Taiwan. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua bahwa rekaman kegiatan pada acara kali ini akan kami berikan dan kami akan menginformasikan lebih lanjut, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan sertifikat keikutsertaan acara pada kali ini. Sebelumnya saya juga ingin kembali menginformasikan bahwa mengenai informasi Taiwan Scholarship, kalian dapat melihatnya di website-nya yaitu teto_Indonesia. Maaf, itu untuk Instagram-nya tetotech_Indonesia, untuk Facebook-nya tetotech.indonesia, dan website-nya studiditaiwan.blogspot.com. Seperti Ibu. Mungkin ada tambahannya, Ibu? Ya, terima kasih sudah lengkap yang disampaikan Mbak Farah. Terima kasih. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk atensi besar dari teman-teman yang hadir saat ini. Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu, kita juga tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan yang belum terjawab. Ya, silahkan teman-teman menyampaikan pertanyaannya di Instagram maupun email kami, silahkan. Ya, dan terima kasih tentunya untuk Bu Yolanda, Pak Pribadi, dan juga Ibu Dewi yang sudah memfasilitasi acara hari ini, dan semoga acara hari ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kembali. Semoga dengan acara yang kali ini, yaitu pembahasan mengenai studi di Taiwan di tahun 2022, semoga segala persiapan, urusan, dan segala hal yang ingin kalian telusuri dipermudah hingga akhir. Dan ditunggu kabarnya ya, jika kalian sudah sampai di negeri Taiwan dalam menempuh pendidikan. Oke, baik. Untuk para hadirin sekalian, yang mau tahu lebih lanjut mengenai informasi beasiswa lainnya, dapat mengecek di website kami, yaitu www.international.pnj.ac.id, atau di Instagram kami, yaitu @international.pnj. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktu dan kehadirannya dari awal hingga akhir dalam kegiatan online sharing session Taiwan Scholarship by International Office Politeknik Negeri Jakarta dan TEC. Selain itu kami juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya Farah Nabila sebagai MC mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Tirta. Terima kasih Bu Tirta. Terima kasih Pak Pribadi, Bu Yolanda. Sampai ketemu lagi di lain Sama-sama. waktu, online maupun offline. Ya, terima kasih untuk koordinasinya. Mungkin selanjutnya bisa koordinasi lebih lanjut lewat WA, ya Bu Yolanda. Baik, siap Bu, siap. Ya, terima kasih Bu Yolanda. Bu. Mohon izin undur diri terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.